kisah dari Ibu Jessica yang sudah 36 tahun menikah, terus tiba-tiba ada satu lagi gitu halnya. Kita merasa udah siap mempertahankan perkawinan nih Mbak Oki, Mbak Vera. Tapi ternyata ada juga. Menarik ya seperti Mbak Vera bilang, bahwa manusia, ya suami itu punya hal-hal yang kita harus menakar gitu ya, kadar perasaan, kadar tingkah laku, bagaimana kita sebagai istri mendampingi sebagai ibu dan hal-hal seperti itu ya Mbak Vera. One is enough, satu aja cukup, karena ternyata nakar-nakar seberapa nih yang cocok nih antara dia dan saya, nggak mudah. Oke. Tapi tadi sang suami kan dikatakan sangat menyesal sekali sebenarnya. Kita juga patut mengkasihani suami tersebut sih, suaminya ibu sih, karena ada rasa penyesalan yang sangat dalam. Artinya dia mau berubah insya Allah. Jadi ibulah yang sekarang sembuhin dulu diri ibu, tapi kemudian lambat laun ibulah yang merangkul sang suami. Ayo sini, sama aku wanita yang menenteramkan kok, Qurrata Ayun. Aduh. Wanita Pengen mati loh suaminya tadi, itu menunjukkan perasaan tidak berdaya loh. Iya Ya benar. Tapi ini yang sekarang sahabat perempuan kita yang kedua ini justru dia mengambil keputusan untuk bisa menikah dengan sang pemerkosa. Ini kan juga pasti ada pertentangan batin ya Mbak Vera ya. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Kita undang dulu Ibu Mawar. Mbak Mawar. Iya, silakan Mbak Mawar. Terima kasih sudah datang. Bisa dengan Mbak Oki, juga dengan Mbak Vera. ya sudah hadir. Aduh, ini Mbak Mawar datang saja sudah nggak kuat saya ceritanya. Nggak kuat ceritanya. Iya. Tapi kalau Mbak Mawar nggak cerita, kita nggak tahu gimana kisahnya. Iya, saya sebelum menikah saya udah perkosa dulu. Ini siapa sih Bu? Ketemu di mana? Saya dulu kerja di Abu Semen gitu ya. Di kantor, teman bukan, kamu? saya sebagai cleaning service gitu, office boy. Iya. Saya kalau ada kan ngasih minuman apa manis tuh apa. Dia security diskotiknya gitu. Iya, saya sekali ngejauh, saya takut, dia kan orangnya gitu. Kalau menurut di kampung saya kan kayaknya gimana gitu ya, nggak inilah gitu, takut gitu kayak orang jahat gitu ya. Udah. Jadi emang dia suka sama ibu. Iya, awalnya sih ngejar-ngejar terus-terusan. Saya jauh-jauh terus kan. Terus saya ini sama teman saya. Kamu cari gimana lagi? Dia kan orang udah baik sama kamu, kata gitu. Tapi memang baik. Iya baik sih semuanya gitu, perhiasan, makan lah, gitu-gitu lah, duit kayak apa gitu. Sama Ibu Mawar. Akhirnya gitu saya ya. ngikutin saya gitu kan, akhirnya udah deket gitu kan, dia ngasih emas apa gitu ya, ngasih duit tuh ngejamin gitu kan. Saya pulang malam itu jam 2 dia minta dikerokin. Pikiran saya dia kan orang baik, gak ada salahnya saya nolong itu ngerokin. Ternyata saya di dalam mau diperkosa di situ. Saya berontak, saya sampai kebentur tembok apa ini kan namanya juga berontak kan. Terus ada apa air mineral itu kan, saya gini awas kalau macam-macam, saya kalau kamu atau saya yang mati saya pecahin ini, saya bilang gitu kan. Dia memohon di kaki saya bilang ternyata kamu ngasih apa-apa hanya minta imbalan kehormatan saya bilang saya keluar, saya kasih ini, saya bilang kembaliin, saya bilang. Akhirnya dia sujud, saya biasa ikhlas ngasih gini-gini, saya nggak bakal ngulangin lagi. Kedua kalinya di Batu Ceper, di itu di tempat gitu ada lagi tempat lagi berusaha dia, ini kan tempat sepi. Pikiran saya waduh ini mau berbuat jahat lagi kali ya, saya pura-pura pingsan di situ biar nggak terjadi lagi. Terus yang terjadi apa Bu? Akhirnya saya minta pulang kan, pura-pura pingsan, terus dia keluar beli apa minyak angin gini. Akhirnya saya bangun, saya minta pulang aja, saya nggak mau di sini gitu kan. Yang ketiga kalinya saya di kontrakan, saya dapet di situ hancur, saya di koper kok ya dapet saya di situ. Ada pagi-pagi pulang mau ke tujuan mau curhat ke orang tua. Terus saya sempat mau bunuh diri di kereta api itu yang gerbongnya yang paling belakang itu. Terus ada bisikan katanya, langkah kamu masih panjang, nggak perlu kamu bunuh diri, kata gitu. Iya, saya pulang ke rumah, akhirnya saya nggak bilang apa-apa ke orang tua saya takut juga. Akhirnya kembali ke Jakarta, saya kerja seperti biasa. Cuma kebanyakan burung gitu, bingung saya apa yang harus saya lakukan gitu kan. Akhirnya saya nuntut dia nikahin, itu pun prosesnya cukup lama juga. 96 baru menikah. Dia bertanggung jawab. Mau bertanggung jawab. Cuma sayanya harus ngemis dulu.
Iya. Ibu, ini saya prihatin sekali ya, maksudnya karena saya melihatnya Bu Mawar ini kan berdaya ya, mempertahankan, punya prinsip, nggak mau gitu kan ya, sudah menolak gitu, tapi tetap akhirnya dapat juga. 96 saya menikah, pulang nggak menentu, kasar perkataan kasar gitu, menghina gitu kan. Setelah menikah tidak sebaik yang waktu. Enggak, malahan dia ekonominya malahan kurang. 3 minggu sekali, kadang sebulan dia pulang. Alasannya itu kamu jangan banyak omong lah katanya. Udah untung gua nikahin kamu katanya. Kamu pendidikan rendah gak pantas nikah dengan saya, kata gitu. Iya begitu. Ambil nafas dulu ya Bu ya, kita Mbak Oki sama Mbak Vera kita kasih kesempatan Bu Mawar istirahat dulu untuk nafas dulu. Ini saya bingung nih, mau Mbak Vera dulu apa Mbak Oki dulu ya? Mbak Oki dulu ya, silakan Mbak Oki. Ini gimana ya? Udah coba mempertahankan diri loh, tapi akhirnya terjebak dan akhirnya terpaksa menikah. Ya, pemerkosaan dan bunuh diri. Saya akan menyoroti dalam kedua hal tersebut. Pertama, pemerkosaan bisa terjadi. Tadi Ibu bilang dikerokin dulu, gitu kan? Itu bisa sampai kerok-kerokan itu gimana ceritanya? Berarti kan ke kamar dulu. Ya, berarti ada prosesnya untuk sampai ke tahap itu. Jadi pelajaran untuk kita bersama untuk jangan memberikan kesempatan kita berduaan saja dengan laki-laki, karena kata hadis apa? Kalau berdua, ketiganya adalah syaitan. Jangan sampai kita mengundang laki-laki untuk membawa kita ke kamar atau ke tempat yang sepi. Ya, jadi di tempat-tempat ramai kita sudah bisa menghindar, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak tepat ketika kita berpikir, oh aku sudah diperkosa, oleh karena itu aku yang harus menikahi aku adalah orang yang memperkosa aku. Tidak tepat seperti itu. Karena ketika kita menikah, yang kita butuhkan adalah imam yang baik, imam yang mampu membimbing kita, imam yang mampu mencintai kita dengan hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sehingga jangan sampai ada orang lagi yang berpikir aku telah diperkosa, kehormatanku direnggut olehnya sehingga dia yang harus bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Jadi ibu sudah menjadi korban, jangan menjadi korban berikutnya dengan laki-laki yang seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang bunuh diri. Di surat An-Nisa ayat 29, janganlah membunuh dirimu sendiri karena Allah itu maha penyayang. Ketika kita membunuh diri kita, ada 3 hal penderitaan kita. Pertama, penderitaan semasa di dunia. Kedua, penderitaan ketika kita mau melakukan bunuh diri. Dan ketiga, tidak sampai di situ, kehidupan kita berlanjut di akhirat kelak. Orang-orang yang membunuh dirinya sendiri akan masuk ke neraka jahanam. Nanti akan dibangkitkan dengan cara apa? Dia membunuh dirinya dengan menabrakkan rel kereta api. Di akhirat kelak terus-terusan ditabrak rel kereta api. Seperti itulah cara kita disiksa kalau kita membunuh dirinya dengan seperti itu. Bunuh diri dengan pisau, di akhirat kelak pisau terus yang akan menusuk diri kita. Jadi hati-hati, jangan berpikiran untuk bunuh diri lagi. Masalah pemerkosaan dan bunuh diri. Ini kita bisa melihat ya Mbak Vera berapa traumanya, betapa sedihnya, betapa rasanya hancur. Mbak Vera mungkin bisa membantu. Karena begini ya, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak cinta sama dia. Ya, namun hati-hati, perempuan itu paling emosional. Sehingga bila disentuh hatinya dengan perhatian, hadiah, kasih sayang, mungkin kalau satu kali mungkin perempuan tidak tergoda, ya tidak terbujuk rayu. Tapi kalau berkali-kali, ibarat batu yang ditetesi air terus akhirnya hati Anda terbuka, ya menerimanya sebagai teman, namun sayang. Laki-laki tipe seperti ini yang memaksakan kehendaknya, mampu berlaku agresi, ya, mampu berlaku agresi pada Anda, merebut Anda dengan cara yang paksa loh sebetulnya ya. Menarik keperawanan Anda dengan cara paksa itu sudah indikasi bahwa laki-laki ini tidak tepat untuk Anda. Jadi perilaku ini sudah jadi indikator Mbak Maudi bahwa nanti ketika berhubungan dengan dia maksudnya dengan mereka menjadi banyak dong. Berhubungan dengan dia, Anda akan berpotensi diperlakukan menjadi objek kekerasan juga. Begitu Mbak Maudi. Ya, ini satu hal yang disampaikan sama Mbak Oki ya, bahwa kalau kita diperkosa bukan berarti kita harus menikah dengan sama perkosa itu ya. Ini juga secara psikis Mbak Vera juga udah bilang, kalau kita udah tahu indikatornya seperti itu, kita tidak bisa menganggap dia sebagai imam kita gitu ya. Baik, masih ada satu lagi kisah yang akan disampaikan oleh Mbak Mawar. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.